Hey guys, what's going on? Welcome back to Cryptola. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 jam 12.37. Oke, semoga hari ini teman-teman bahagia dan hari ini dilancarkan segala aktivitasnya ya guys ya. Seperti yang sudah kita bahas malam pada video sebelumnya bahwasanya memang The Fed akan menaikkan suku bunga. Ya, tepat memang digerek sebesar 25 basis poin yang dimana tadinya inflasi itu di angka 4,50% menjadi 4,75%. Nah, untuk sementara waktu memang The Fed belum terlalu agresif untuk menekan inflasi. Kan memang targetnya The Fed mau menekan inflasi itu sampai dengan kembali ke angka 2%. Cuma untuk sementara waktu ya sedang cooling down terlebih dahulu. Kalau mendengar dari, testimoninya siapa namanya, Jerome Powell pun ya untuk sementara waktu saat ini masih cooling down terlebih dahulu sembari melihat fundamental ekonomi AS itu sampai dengan kuartal 2 itu sampai dengan Juni ya kalau gitu. Dan untuk menghitung-hitung terlebih dahulu sih sebenarnya bagaimana, skema ekonomi global juga, biar mereka bisa membuat strategi ekonomi AS untuk menekan inflasi kayak gitu ya. Untuk hari ini sih sebenarnya belum ada apa-apa ya, gua harap sih dalam waktu dekat AS, The Fed itu bisa, dovish biar market kriptonya pun ya bisa pump tinggi, pump aggressively. Kalau untuk sementara waktu ini kan, ya kita ngelihat kenaikannya juga ya nggak terlalu signifikan ya, udah nggak terlalu bullish udah lewat. Cuman yang kita harapkan ya, ngepamnya tinggi harganya kan ya. Besok ada NFP, non-farm payroll itu di jam berapa? 20.30 kalau nggak salah ya, non-farm payroll itu ya. Non-farm payroll, kalau kita lihat pun yang nggak terlalu agresif juga, cuman tetap teman harus gua agak belibet nih. Teman-teman tetap harus hati-hati karena akan ada kocokan ya, kocokannya gua rasa sih naik nih ya karena ini negatif. Yang tadinya, 223K forecast-nya itu 185K, entar realisasinya entar kita akan lihat actual-nya di angka berapa. Cuman ada penurunan di sini berarti potensinya bullish untuk market crypto dan juga gold. Berarti ada kenaikan harga ya guys. Dan sekarang kita ngelihat, di Gidau Awu kita ngelihat technical analysisnya bagaimana ya guys. Teman-teman perhatikan di sini gua menggunakan daily block sih sebenarnya. Daily block tuh dari mana sih, Bro? Nah, dari sini ya teman-teman ngelihat candle yang berwarna merah di sini. Kemarin gua belum, menggunakan daily block atau tidak melihat, daily block-nya. Jadi gua tidak expect ada kenaikan ke harga 24.258 nih high-nya. Nah, sekarang ternyata tertolak, tinggal kita melihat aja pada time frame daily-nya bila mana ini merah berarti ada potensi penurunan yang lumayan in a short term period. Terus teman-teman juga harus memperhatikan seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa teman-teman harus melihat daily block di harganya 21476,31 sampai 21, berapa nih, 51. 095-nya gua skip aja gara-gara gua males mention-nya. Atau teman-teman bisa menggunakan Fibonacci ya guys, dari time frame 4H yang teman-teman tarik berarti dari sini. Dari sini sampai higher-nya sini untuk mendapatkan Fibonacci 786886. Kalau 786-nya di 21.111,80 bertepatan dengan daily block-nya. Jadi ya teman-teman harus melihat level ini sebagai level support, cuman memang di sini nggak langsung ke bawah gitu. Gua rasa sih memang sideways dulu nih untuk membuat sebuah triangle atau membuat harmonic pattern. Nah, kalau membuat harmonic pattern ya pas lah cocok sebenarnya ya karena kalau, mana tuh ya, ini kan level support trendline ya, gua udah tarik garis. Oh ini dia. Nah seperti ini dia. Potensinya akan seperti ini nantinya, karena kalau kita hitung berdasarkan, apa nih, Elliott Wave dan juga area korektifnya, jadi potensinya nanti akan seperti ini. Jadi potensi akan ketolak pada range
harga 21.665 atau 666. Terus kalau angka golden ratio-nya berarti 21.784, Fibonacci 0618. Teman-teman harus perhatikan dulu di mana ada penurunan nanti, terus di sini ada support, mungkin aja nanti ada penolakan. Ntar teman-teman akan perhatikan. Gua nggak menyarankan untuk ngelong di sini ya guys, karena terlalu beresiko untuk saat ini ngelong di sini. Cuman kalau teman-teman mau ngambil resiko pun ya nggak jadi masalah sih. Berarti teman-teman stop lossnya di 21.100 di sini, Fibonacci 786-nya. Berarti at least kerugian teman-teman nih 3%, tinggal menggunakan leverage aja kan. Kalau 3% ya berarti paling amannya 5 sampai dengan 10 ya leverage-nya. Terus ngambil momentum untuk take profit itu di 6%, 23.100 atau 23.200. Cuman ya nanti ntar kita akan lihat kenaikan potensi sampai dengan berapa. Nah, yang paling penting adalah kalau gua pribadi sih akan ngelongnya di sini ntar di WFD-nya. Jadi ya gua akan nunggu dalam beberapa waktu, beberapa saat. Ya pasti akan lama, bisa jadi akhir Februari si skenario ini akan terbentuk. Nah, potensinya akan jadi seperti ini nantinya. Nah, akan membentuk sebuah triangle lah di sini. Nah, begini dia. Dengan potensi berarti ada kenaikan setelah itu. Kalau kita hitung berdasarkan X dan A kan gini ya. Nah, anggaplah seperti ini ya. Gini. Bisa sampai dengan 25.200 kalau kita hitung berdasarkan harmonic pattern-nya. Terus kalau kita tarik dari A sini menggunakan Fibonacci, potensinya ini berarti Fibonacci 1.1272. Nah, begini kali ya. Berarti kita bisa menggunakan eksternal fokus kepada 1272 1.13. Nah, seperti ini dia potensinya nanti. Ya, jadi ya teman-teman tunggu aja di sini guys. Tradingnya juga aman lah sebenarnya kalau entry-nya di daily block-nya situ. Kalau gue sih stop loss di sini nantinya nih, gitu. Ya lumayan lah, berapa persen berarti kenaikan kalau dari daily block 19%. Kalau di spot ya marginnya harus lumayan besar capitalnya. Kalau di future teman-teman mau pakai $100 pun ya boleh minimalnya. Ini juga udah range yang paling aman sih sebenarnya kalau loss-nya itu 6%. Kalau di sini doang jangan dulu, Fibonacci 886 itu kan berarti sekitar 2% ya. In case ternyata bikin shadow, jadi ya paling aman berarti di kisaran sini. Kalau enggak teman-teman pakai 996 juga boleh sih. Kalau 996 tuh berarti gini. Nah, gitu ya. 996, nah gini ya. Sip. 20.271 berarti 3%, 4%-an lah ya lossnya. Ini juga boleh, ini juga masih aman sih. Karena kalau dilihat kan dari sini daily blocknya bisa menjadi level support kuat. Terus kalau kita lihat dari garis trend line pun ya pas lah kena garis trend line, jadi support, ketolak, balik lagi naik ke atas. Ya kayak gitu sih sebenarnya kalau Bitcoin. Skenario sideways-nya untuk beberapa minggu ke depan ya bisa terrealisasi sampai dengan si chart pattern ini terbentuk 2 minggu atau bisa mungkin juga 3 minggu atau mungkin juga akhir bulan Februari, ntar Maret justru baru kelihatan polanya seperti apa. Lalu kalau untuk di XY atau dollar index, kalau gue sih expect bahwa masih ada potensi penurunan sih dari DXY ya. Kalau ini gue nggak yakin bisa menjadi area level support. Sementara gue masih fokus kepada 2 blok yang ada di sini nih. Per blok itu berarti di 97,6 sampai dengan 98,4. Teman-teman perhatikan area ini masih ada potensi memang dolar indeks itu menurun sampai dengan kisaran area ini, angka ini ya. Jadi masih ada potensi harga Bitcoin itu naik, harga emas naik, harga saham yang berada di S&P 500 itu juga naik. Terus gue juga mengingatkan bahwa di sini juga ada gap ya di harganya 2475 19.990. Ya mungkin ini analisa yang bisa gue buat atau offer kepada teman-teman. Jadikan ini sebagai acuan buat teman-teman yang sudah entry di bawah. Kalau entry di bawah kan berarti
berarti di analisa kita yang di sini yang mana sih? Analisa yang di sini, analisa kita kan berarti entry-nya 15.000, berarti kalau 15.000 udah naik berapa persen? Udah naik 51%, 54%, lumayan coy. Dengan ketolaknya kan di Fibonacci 0,886 belum bisa naik lagi. Kalau target price kita berdasarkan harmonic pattern kan sampai dengan 22.300. Nah, ini kita bisa hapus dulu ya. Ini udah kelar. Nah, berarti sudah sesuai ekspektasi dari si kenaikan harmonic pattern nih ya guys. Ya, alhamdulillah sudah take profit buat teman-teman yang sudah mengikuti analisa ini. Nah, tinggal menyelesaikan ini dulu nih. Apakah sesuai dengan analisa kita di harga 15.000? Kalau teman-teman yang sudah entry di 15.000 mau TP ya silakan. Kalau mau nahan-nahan juga ya berarti tinggal masang stop loss-nya di 19.700 ya lumayan lah ya, nggak usah terlalu greedy lah. Dapat 25%, 26% pun udah cukup, udah lumayan lah for nahan-nahan ya. Terus kalaupun yang mau nunggu sampai 40.000 ya naikin stop loss plus sampai sini pun ya udah aman ya. Tinggal nunggu sabarnya aja kayak gitu ya guys ya. Oke, mungkin ini yang bisa gua sampaikan siang ini. Semoga membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Aduh really appreciate it buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. So ya, gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena saya tuh malal sih guys. On next video. Peace out.